Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Universitas 17 Agustus Jakarta dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami di sini ingin tutorialkan teknik audit kemampuan komputer. Di sini saya dengan dua teman saya, Syakani Alisa dan Putri Nurlanti. Pertama, pastikan dulu data produk 1 dan produk 2 sudah ada atau sudah di-download. Terus yang kedua, ke folder TABK Excel. Di situ membuat folder lagi dengan nama terus data Excel ini yang sudah di-download dipindahkan ke data folder atau namanya data. Terus yang kedua, kita bikin folder lagi dengan klik, kita buka, terus kita bikin file Excel namanya terus kita buka, kita ke existing connection, pilih yang produk 1, terus open, terus OK. Nah, habis itu diganti namanya produk terus yang sebenarnya kita kayak kembali ke produk 1 itu lagi, terus ke existing connection, terus pilih yang produk 2, terus pilih OK. Terus diganti namanya terus di save. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan data menggunakan teknik append. Di sini kita akan menggunakan file GED product. Yang pertama, kita ke folder TABK-nya dulu, terus kita ke import, terus kita pilih yang GED product filenya, terus kita copy, terus kita paste di manajemen, tapi di sini saya masukinnya di folder project management. Terus kita rename namanya jadi append product. Terus kita buka filenya. Di sini cara menggabungkan data dengan teknik append. Yang pertama itu kita ke sheet yang produk pertama dulu. Terus kita klik di antara kolom yang ada isinya ini, klik sembarang di mana aja. Asal jangan yang di kolom kosong ya, kolom yang ada isinya. Terus kita ke data, terus kita pilih yang from table.
Bentar ya, buffering guys. Ih, loadingnya lama banget. Nanti diedit ya. Lama banget nanti dulu guys. Sumpah ini lama banget sih. Kenapa ya? Nyala aku aman kok. Ya, nanti diedit. Oke. Ini udah muncul dari yang from table tadi, terus kita masuk ke kolom, kita klik yang kolom prod class, terus kita klik kanan, change type, terus kita pilih yang text. Terus kita pilih lagi replace current. Sudah selesai, terus kita klik lagi yang close and load. Oke, udah muncul nih ya hasilnya. Lalu kita ke produk yang kedua, di sheet yang kedua. Caranya sama, kita klik kolomnya yang ada isinya, terus kita pilih data, terus kita ke from table. Sama seperti tadi, di kolom prod class kita klik kanan, pilih change type, terus pilih yang text, terus pilih lagi replace current. Lalu close and load. Sini, sebentar. Kita klik di produk yang pertama, di sini, yang tadi kita klik, terus kita pilih yang di atas, di sini ada query, kita klik, lalu kita pilih append. Di sini karena kita cuma ada 2 table, dari 2 sheet, jadi kita cuma pakai yang 2 tables. Yang pertama hasil yang udah dibikin tadi, yang table produk pertama, lalu ini second table-nya untuk produk yang kedua. Kalau untuk 3 or more tables ini, kalau mau menggabungkan datanya lebih dari 1 sheet. Oke, setelah ini kita klik OK. Sudah muncul seperti ini, lalu kita klik close and load. Oke, dan ini hasilnya udah selesai menggabungkan dari tabel yang pertama ini dengan tabel yang kedua, dan inilah hasilnya. Ada 101 kolom. Lalu kita rename namanya menjadi produk. Selesai, kita klik save dan bisa kita close. Next, kita akan membuat pengelompokan data dengan menggunakan strata berdasarkan data teks. Jadi dari file yang tadi kita buat, append product, kita copy filenya, lalu kita paste di folder analisis, kita paste, terus kita rename namanya jadi strata produk.
Oke, di sini di kolom K kita akan buat judul baru, itu namanya value. Jadi value ini untuk mengkategorikan berdasarkan angka. Di sini kita akan masukin rumus. Rumusnya itu sama dengan F2 dikali G2. Untuk yang ini ya, berarti untuk data yang ada di sini ya, dan ada yang di sini. Terus kita enter, nanti dia akan langsung muncul sampai ke bawah. Lalu setelah itu kita bikin lagi di kolom L-nya, yaitu judulnya strat prod class. Enter. Terus kita masukin rumusnya juga, tapi karena rumusnya terlalu panjang, jadi saya mau copy paste. Ya, nanti kita akan bagikan ininya apa namanya? Bagikan rumusnya di tutorialnya ya. Terus kita enter, nanti muncul seperti ini. Maaf. Enter. Ini udah langsung muncul sampai bawah. Lalu setelah itu, jadi di sini rumusnya itu ada if buka kurung B2 sama dengan tanda kutip 01, tanda kutip titik 2 koma, tanda kutip laptop, tanda kutip titik 2 koma, if buka kurung or buka kurung B2 sama dengan tanda kutip 02, tanda kutip titik 2 koma, B2 sama dengan tanda kutip 03, tanda kutip tutup kurung, lalu titik 2 koma lagi, terus tanda kutip, terus pun kategorinya, terus tanda kutip, gak jadilah Pak, itu skip aja, panjang. Sumpah, bapaknya waktu itu ngejelasin itu. Oke, dari sini kita langsung bikin kolom baru di sini. Di sini kita akan bikin tabel namanya stratifikasi prod class. Di sini ada namanya strata, terus ada count dan ada value. Di sini stratanya ada laptop, ada phone, terus ada monitor, ada disk, ada komponen, dan nanti untuk hitung totalnya. Kita buat tabelnya dulu ya. Kolom count ini kita masukin rumus sama dengan count if buka kurung L titik 2 L untuk yang pemilihan kolom strat underscore prod class itu, terus titik 2 koma, tanda kutip laptop sesuai stratanya yang ada di baris tersebut, terus tanda kutip dan tutup kurung. Lalu ini kita tarik aja ke bawah, tapi di sini kita ganti
kriterianya sesuai nama strata yang ada di barisnya. Ini di sampingnya ada phone, terus ada monitor, terus ada komponen. Oke. Terus di sini kita bisa totalin semuanya hasil dari code ini pakai rumus sama dengan sum ya. Oke. Lalu untuk mencari value-nya, rumusnya sama dengan sum if buka kurung L titik 2L titik 2 koma laptop sesuai nama strata yang ada di barisnya, lalu titik 2 koma K titik 2 K terus tutup kurung. K itu untuk value-nya ya, value yang ada di sini. Terus di enter. Terus ini hasil value-nya, terus kita tarik aja ke bawah rumusnya, tapi di sini balik lagi kita ganti lagi kriterianya sesuai yang ada di baris. Kita ganti phone, terus yang di bawah kita ganti monitor, terus yang di bawahnya lagi kita ganti, lalu yang paling bawah kita ganti komponen. Lalu kita sum lagi, kita jumlahkan lagi dari nilai-nilai yang ada di value. Ini jumlahnya segini. Sesudah dari sini, kita akan bikin lagi judul baru. Di kolom yang M ini, kita bikin judulnya Strat Cost. Ini untuk mengkategorikan berdasarkan value-nya. Lalu rumusnya ada juga di sini, nanti akan dibagikan ya. Ini rumusnya. Kalau copy paste rumus jangan sampai kalau mengcopy paste rumus jangan sampai ada space ya guys. Terus kita oke. Nah, ini muncul kategori-kategorinya. Sudah dari sini sudah selesai bikin yang untuk kategorinya, kita bikin lagi tabel baru untuk stratifikasi produk. Ini saya kopas aja supaya cepat. Terus di sini tetap ada judulnya, ada strata, ada count, ada value, tapi di sini ada yang masuknya kategori 1, ada yang masuknya kategori 2, ada yang masuknya kategori 3, ada yang masuknya kategori 4, dan ada masuknya kategori 5. Di sini untuk rumus di sini untuk rumus count-nya untuk stratifikasi produk yaitu sama dengan count if buka kurung M titik 2M titik 2 koma tanda kutip sesuai nama yang ada di baris stratanya ya, kategori 1, lalu tanda kutip, lalu tutup kurung. Ini seperti biasa kita bisa tarik sampai ke bawah rumusnya, baru kita ganti kriterianya sesuai yang ada di baris stratanya ya.
Di kategori 4, terus ini kategori 5. Terus ini totalnya sama dengan yang di count stratifikasi Prod class. Lalu untuk rumus value-nya yaitu sama dengan sum if buka kurung M titik 2M untuk ini kolom yang strat cost, lalu titik 2 koma tanda kutip kategori 1 sesuai nama strata yang ada di baris tersebut, lalu titik 2 koma K titik 2 K. Bentar ya, saya mau cek lagi. Oh ya, setelah kategori 1 ini ada tanda kutip ya. Oke, ini rumus untuk value yang ada di stratifikasi Prod class, lalu kita bisa enter. Kita bisa tarik lagi ke bawah, lalu di setiap ininya diubah namanya sesuai yang ada di baris strata tersebut. Ini kategori 3 maksudnya. Terus ini kategori 4. Lalu yang kelima kategori 5. Hasilnya balance antara stratifikasi Prod class dan stratifikasi product. Maka guys, ini namanya stratifikasi product. Oke, begitulah caranya menggunakan strata berdasarkan data teks. Lalu kita bisa klik file and save. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Syaka. Tutorial yang selanjutnya yaitu ada pemilihan sampel yang akan digunakan dengan metode stratified sampling. Untuk tutorialnya yaitu pertama, ini strata produk udah kita copy. Habis itu kita ganti nama, di rename jadi strata, jadi strat sampel. Itu kita buka file yang strat sampel tadi. Langkah yang pertama yaitu kita buka yang tadi strat sampel yang udah kita ganti nama. Lalu bagian OPK ini kita delete aja. Lalu di bagian M kita bikin baru namanya random. Lalu di bawahnya kita isi pakai rumus sama dengan RAND buka kurung tutup kurung. Enter. Setelah itu kita CTRL A, kita copy, kita taruh kursornya di sini, lalu klik kanan dan pilih paste yang values. Setelah itu kita ke bagian R, kita bikin nama stratified sampling. Di bawahnya bikin strata, lalu count, proporsi, dan sampel. Yang di sini kita isi jadi pakai laptop, font, monitor, disk, komponen, dan total. Kita bikin kolom.
Untuk yang dikon, kita isi pakai rumus sama dengan kon if buka kurung L titik 2 L titik koma tanda petik laptop. Tanda petik lagi tutup kurung. Setelah itu kita tarik. Nah, yang di sini kita tinggal ganti nama mengikuti yang di Strarata. One. Di sini kita auto zoom, enter. Untuk yang di proporsi pakai rumus S3 dibagi total. Sini kita pakai dolar biar tidak berubah. Habis itu kita tarik. Untuk yang di sampel, kita pakai rumus sama dengan round, buka kurung, 20 dikali T3 titik koma 0 tutup kurung. Kita enter. Itu kita tarik. Dan di sini kita auto zoom. Selanjutnya, di sini kita pilih yang short, custom. Sini kita pilih yang broad class. Lalu add level dan pilih yang random. Kita oke. Ini oke. Lalu di O kita bikin baru namanya urutan. Di urutan ini kita isi pakai rumus sama dengan if untuk yang pertama kita isi pakai angka 1 aja. Yang selanjutnya baru pakai rumus. Rumusnya sama dengan if buka kurung N2 lalu N3 titik koma O2 ditambah 1 titik koma if buka kurung N2 N3 titik koma 1 titik koma 0 tutup kurung 2 kali, enter. Lalu kita tarik sampai bawah. Setelah itu, di bagian P, kita bikin lagi namanya sampel. Terus di sini pakai rumus, dan rumusnya itu panjang. Kakak udah copy, dan ini rumusnya. Kita copy aja. Sorry. Kenapa ini dulu? Edit aja, Pak. Sini rumusnya kita isi pakai
Ini yang ada di atas ini. Lalu yang terakhir ini bisa kita short. Kita pilih yang sampelnya aja. Dan ini sudah selesai. Sekian dari tutorial kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.